Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk bersama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, terlebih kami mau naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bertata dalam setiap pujian kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan pujian kita, bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasanya dicurahkan berkat-Nya, dilimpahkan penuaian besar, sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah
Yesus, Yesus, Yesus Allahku, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan. Kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini, melingkupi setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau bertahta dalam setiap pujian kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima taburan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang mengerjakan setiap tanah hati kami, kiranya setiap benih firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, izinkan saya untuk berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Masih dengan tema yang sama, yaitu Kristus adalah batu penjuru. Di pagi hari ini, mari sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-16. Yesaya 28 ayat yang ke-16, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Berbicara tentang dasar Bapak Ibu Saudara, dasar adalah hal pertama atau basic pertama yang harus kita miliki sebelum kita melakukan hal yang lebih lagi, suatu hal yang lebih lagi dari hal yang ingin kita lakukan. Semisal seorang pesepak bola, sebelum pesepak bola ini dapat melakukan teknik-teknik yang lain, dapat menggunakan teknik-teknik yang lain, maka setiap pemain sepak bola ini pasti akan belajar hal yang paling mendasar dulu dalam bermain sepak bola Bapak Ibu Saudara. Semisal teknik dasar yang digunakan adalah bagaimana para pemain ini belajar untuk membawa bola atau menggiring bola dengan baik. Lalu bagaimana para pemain bola ini belajar untuk mengumpan bolanya kepada temannya dengan teknik yang benar juga. Lalu bagaimana pemain bola ini juga belajar untuk menerima bola ini dengan baik dan benar, saya pada akhirnya bisa mencetak gol. Para pemain bola ini menggunakan dasar-dasar yang hanya digunakan untuk bermain bola Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika para pemain bola ini ingin bermain bola, maka hal dasar yang dilakukan adalah hal-hal dasar yang berkaitan atau dasar-dasar yang hanya digunakan untuk bermain sepak bola, bukan dasar-dasar yang digunakan untuk cabang olahraga yang lain Bapak Ibu Saudara. Semisal kita ingin bermain bola tapi kita menggunakan dasar permainan bola basket, tentu itu tidak akan sesuai sama sekali. Karena bermain bola menggunakan kaki, sementara bermain basket menggunakan tangan. Maka dasarnya pun sudah berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah,
Dari contoh yang ini, kita dapat mengetahui bahwa ketika kita ingin bermain bola, ya hanya dasar-dasar teknik bermain bola lah yang bisa kita gunakan. Dasar-dasar inilah yang harus kita kuasai. Dasar-dasar inilah yang harus kita pergunakan untuk kita bisa bermain sepak bola dengan baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Sama halnya dengan dasar kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ingin menjadi orang yang dapat menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, kita harus memiliki dasar yang benar. Dasar yang dapat menuntun kita, mengarahkan kita, dan melatih kita untuk dapat hidup baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa menggunakan dasar-dasar yang lain untuk kita menjalani kehidupan kita. Karena ketika kita menggunakan dasar yang lain, maka hidup kita akan melenceng dari kehidupan yang baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Dasar itu ialah Kristus sendiri. Kristuslah satu-satunya dasar yang harus kita miliki. Satu-satunya dasar yang harus kita taruh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Satu-satunya pribadi yang dapat menuntun kita, mengarahkan kita, untuk kita dapat memiliki kehidupan yang baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ayat yang kita baca sebelumnya, dikatakan bahwa di Yesaya tadi, Allah sesungguhnya telah meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Di ayat ini dijelaskan bahwa Allah hanya meletakkan sebuah batu, Bapak Ibu Saudara. Sebuah batu artinya hanya ada satu. Hanya ada satu dasar yang diletakkan Allah Bapa untuk dapat kita gunakan dalam kehidupan kita. Satu-satunya dasar itu ialah Kristus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada dasar lain yang Allah letakkan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Tidak ada dasar lain yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita selain Kristus. Kristuslah yang seharusnya kita gunakan sebagai dasar kehidupan kita. Kristuslah yang seharusnya menjadi pusat utama. Kristuslah yang seharusnya menjadi dasar yang utama dalam kehidupan kita, agar hidup kita boleh menjadi hidup yang benar-benar hidup, karena dasar kita benar, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita menggunakan dasar lain, meletakkan dasar lain dalam kehidupan kita, karena di Yesaya dikatakan dengan jelas bahwa Allah hanya meletakkan sebuah batu, Bapak Ibu Saudara, bukan 2 ataupun 3. Sebuah artinya cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Bahwa di ayat ini Allah Bapa menyatakan dan memberitahukan kepada kita hanya ada satu dasar yang dapat kita gunakan. Hanya satu-satunya dasar yang bisa kita gunakan ya hanya Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kristuslah yang akan dapat menuntun kita, mengajar kita, mengarahkan kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita dengan baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama meletakkan satu-satunya dasar kehidupan kita, yaitu Kristus. Karena hanya Kristuslah satu-satunya dasar yang akan membuat hidup kita menjadi hidup yang benar-benar hidup, dan membuat kita menjalani kehidupan yang baik dan benar, Bapak Ibu Saudara. Karena di Yesaya sudah dikatakan bahwa satu-satunya berarti satu, ya hanya Kristuslah yang mampu untuk kita gunakan menjadi dasar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah bisa menggunakan dasar yang lain untuk kita menjalani kehidupan kita, untuk kita boleh melakukan hal-hal yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Tanpa dasar ini, tanpa Kristus, kehidupan kita mungkin bagi dunia akan terlihat baik, tapi kita ke depannya akan mengalami hal-hal lain karena dasar kita salah, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita meletakkan dasar Kristus, kehidupan kita, ketika dasar kita benar, dasar kita adalah Kristus, maka kehidupan yang keluar dari hidup kita adalah hidup-hidup yang baik dan benar. Apapun yang keluar dari kehidupan kita seharusnya adalah hal-hal yang baik dan benar, karena dasar kita adalah Kristus. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita meletakkan Kristus sebagai
dasar kehidupan kita, agar Kristus boleh menuntun kita, membangun kita, untuk kita boleh menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Karena hanya Kristuslah satu-satunya dasar kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini, ketika Tuhan boleh izinkan kami untuk kami boleh belajar mengerti bahwa hanya Kristuslah satu-satunya dasar, hanya Kristuslah dasar yang benar, hanya Kristuslah dasar yang dapat memimpin kehidupan kami untuk memiliki hidup yang benar-benar hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita sudah naikkan pujian kita di hadapan Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada menara doa kota di Hotel Haris lantai 16 setiap jam 6 sore. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Hari Minggu pagi ada sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Dan di Minggu sore kita akan berjumpa di ibadah raya MCC jam 5 sore. Demikian kegiatan sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur hari ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatannya yang daripada Tuhan, dan kita mau jalani hari ini dengan semangat, dengan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kebaikan Tuhan melingkupi kehidupan kami sehingga pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat. Kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami mau tutup ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, setiap apa yang sudah kami dengarkan, kiranya kami terima dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati juga untuk hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Dalam penyertaan perlindungan Tuhan, Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.